Kicau burung-burung bernyanyi menyambut mentari pagi indah dan berseri. Baik, kita setelah season 1, season 2, sekarang season 3. Makin penasaran kan? Jadi ada dua kemungkinan nih. Nanti kalau ada semua pengen ikut jalan kami gitu ya, udah tadinya main riba terus kemudian pengen keluar. Kalau ini ceritanya enak, ada juga cerita nggak enak. Jadi yang namanya orang pengen berubah itu selalu diuji. Jadi jangan sampai kita berpikiran gitu, nanti baru saya hijrah terus kemudian kok ternyata hidup saya nggak enak gitu, kecewa. Itu yang tidak boleh. Karena ada dua kemungkinan. Kemungkinan nanti setelah Anda hijrah akan dipermudah oleh Allah dengan jalan rezeki. Itu juga ujian, betul kan? Ujian. Karena apa? Ujian pertama itu ujian hati. Kalau guru saya bilang, kalau kamu nanti setelah jatuh, kemudian kamu ekonomi kamu membaik, terus kamu merasa ada rasa di dalam sini, ini saya tuh karena saya hijrah, saya dipermudah. Itu namanya ujian batin. Kalau ujian lahirnya, ujiannya dua, lahir dan batin, itu double. Itu ketika Anda setelah hijrah, kehidupan Anda justru bukan lebih baik, tapi lebih susah lagi. Itu udah uang nggak ada, hati nggak, tapi harus mempertahankan iman. Jadi itu akan ada terjadi dua hal itu yang terjadi pada diri Anda. Tetapi yang nggak usah khawatir. Terus, waduh, saya hijrah susah lagi hidup saya. Bukan seperti itu. Seorang muslim tidak boleh seperti itu. Tadi kita harus memiliki azam yang kuat ingin berubah. Betul kan? Betul. Iya kan? Jadi jangan terpengaruh dengan itu. Baik. Jadi setelah semua terjual, terus semua kata yang hilang kembali, gitu kan? Yeah. Yang tadinya hilang kembali. Terus itu apa yang dilakukan? Apa masih kerja di Jakarta? Apa sudah tidak? Enggak. Ya setelah sebelum rumah terjual itu saya masih warawiri ke Jakarta karena saya masih kerja di Jakarta kan. Nah, tapi setelah 2 tahun lebih, 2 tahunan lah, 2 tahun akhirnya menetap, sudah saya putuskan untuk tinggal di Jogja aja. Pekerjaan yang lama ditinggalkan gitu. Iya. Keluar dari kerjaan. Nah ini nih uniknya nih, keluar dari kerjaan. Nah awalnya memang takut ya. Iya. Rezeki kita dari mana gitu. Nah begitu, coba bayangkan. Jadi ketika sudah terbiasa mendapat uang misalnya kalian sekian koma sekian gitu ya, sudah menutupi, jadi kemudian mengambil keputusan untuk resign, nggak bakal dapat gaji ya gitu. Ya. Artinya ya dia kan begitu kan, tadinya udah gaji tetap, mau jaga keimanan kan mudah. Kalau kita udah punya gaji tetap kan keimanan gampang lah, tinggal ya karena udah tiap bulan nggak dapat. Nah ini permasalahannya kan setelah nggak kerja terus kemudian dapat duitnya, ntar gimana kan begitu ya? Timbul nggak perasaan seperti itu? Awalnya memang timbul ya, pasti itu semua. Kalau orang yang kerja itu pasti akan merasakan seperti itu. Gimana apalagi kalau sudah punya anak gitu ya, udah anak saya tinggal gitu, pusing juga. tapi yakin aja sama Allah gitu. Allah kan sudah menjamin setiap makhluknya akan ada rezeki buat mereka gitu. Nah itulah aja patokannya hanya itu. Dari situ aja, walaupun kita misalnya nggak punya rezeki, nggak punya duit misalnya, tapi insya Allah pasti ada kok orang tetangga atau siapa yang akan datang memberikan makanan gitu ke rumah gitu, entah lewat besek atau hasil dari keburi atau apa, pasti itu ada. Nah itu saya alami kayak gitu. Cuma waktu itu alhamdulillah sih, kalau saya alhamdulillah nggak pernah mengalami kekurangan seperti itu ya, karena memang saya cuma yakin aja sih Allah akan menggantinya dengan rezeki yang lain. Artinya ketika satu pintu rezeki tertutup, akan terbuka banyak rezeki yang lain. Pintu rezeki yang lain itu akan terbuka banyak. Nah dari situ, walaupun saya udah keluar, ternyata ada beberapa pekerjaan yang masih berkaitan dengan keahlian saya sebelumnya. Nah itu ternyata membantu juga gitu, karena ya atau juga Allah alam, ketika misalnya wah kita butuh nih duit untuk perbaikan rumah misalnya, ternyata tiba-tiba ada teman yang menawarkan, ada kerjaan untuk buat majalah internal. Nah terus ya mau saya sudah keluar, ya saya terima itu. Berarti sebenarnya ada setelah kita keluar dari kerjaan tadi itu, kemudian dapat sebenarnya sih dibilang pekerjaan juga. Ya, ya sekarang juga kerja, ya kan gitu kan. Cuma kan nggak terikat aja perbedaan. Betul. Kita lebih santai, mungkin bisa dengan anak-anak,
Nah sekarang juga lagi sama anak-anak nih, anak-anaknya. Jadi sekarang lebih santai. Kapan kita mau ketemu ada di rumah sama anak-anak tuh, lebih bahagia. Jadi nggak usah khawatir meninggalkan pekerjaan, kemudian untuk berdagang atau berwirausaha gitu ya. Itu ada aja, nggak usah khawatir. Terus kemudian kebanyakan kita tuh melakukan berpikir seperti ini. Berpikirnya seperti ini. Aku nanti mau ngapain? Ya, gitu ya. Iya, tuh bingung juga. Nah, aku mau ngapain? Ini yang paling sering terjadi di kita. Ketika kita sudah berhenti atau kemudian bingung, itu pasti berpikir, aku harus ngapain? Dia nanya kemana-mana, aku harus ngapain? Padahal kalau saya alami, saya itu sering memberikan informasi pada teman-teman yang mau berusaha. Saya katakan seperti ini, mungkin setuju apa tidak? Kalau saya percaya sama Allah yang ini, Allah tuh bilang kan gini, ketika ada masalah, kita disuruh nyari solusi nggak sih? Enggak kan? Tapi kita sibuk nyari solusi. Iya. Iya betul. Padahal Qurannya ngatain gini, wasta itu bisa beri. Wasolah. Kayak kita tadi tuh, kayak pengalaman saya, ketika keluar keluar dari jeratan itu, mau gimana ini? Iya. Dia pikir-pikir pusing segala macam, harus gimana segala macam. Akhirnya ternyata kuncinya cuma satu loh, sedekah itu. Nah, itu aja gitu loh. Dari sedekah aja kan sudah mendatangkan rezeki yang lain. iya. Nah itu dia yang betulnya apa ya, kalau kita kayak misalnya kayak kita megang pasir terlalu kuat gitu di genggaman kita, dia akan keluar sendirinya gitu kan. Berarti kalau apa yang kita miliki sebetulnya ya nggak usah terlalu kencang dipegang gitu. Yakin aja, pokoknya Allah akan kasih rezeki. Karena buat orang yang beriman itu sebenarnya bukan jumlah. Kalau saya selalu bilang dalam hadis saya. Ya, berkah itu kalau kita berkah itu kebutuhan seberat apapun itu nanti ada rezekinya. Ya. Ya seperti itu ya. Itu yang kalau yang saya alami seperti itu. Saya makanya istri saya suka bilang gitu. Nabung begini. Saya jawab, saya lebih mudah menjawab. Selama ini emang kita membeli sesuatu itu dari nabung. Kita tetap nabung. Tapi kalau dikalkulasi secara matematis, tabungan kita itu nggak cukup. Contoh sederhana. Kita pengen membeli rumah harga 500 juta misalnya. Kita punya income 500 juta. Yeah. Kita harus anggaplah kita punya bisa nabung 100 ribu. Berarti penghasilan kita 3 juta. Kalau penghasilan cuma 3 juta, berarti nabungnya paling banyak kan mungkin 500 satu bulan. Perlu berapa tahun kita memiliki rumah? Betul tidak? Tetapi hal itu tuh hitungan matematika itu dibantah sama Allah. Saya sendiri mengalami hal itu. Ketika matematika kita itu berbicara, Allah punya matematika yang lebih hebat. Artinya menabung itu hanya salah satu syariat aja, bahwa kita itu harus kalau punya keinginan harus mengumpulkan. Tapi kalau masalah jumlah, berapa yang akan kita terima di tahun terakhir kita memiliki, sudah Allah takdirkan kita punya rumah, punya sesuatu itu ya Allah yang menentukan. Nah, yang nggak punya itu kan gini, nabung enggak, ya usaha enggak, bersama orang enggak, tapi pengen punya rumah, pengen punya kendaraan, ya. Hasil dia suruh nabung, orang aku kerja sedikit gimana mau nabung? Pertama dia sudah nggak yakin dulu bahwa dengan mengumpulkan nanti Allah akan tambahin gitu ya. Kemudian bagaimana kita bisa punya? Tapi kalau saya selalu berpikir gitu, kita melakukan sesuatu itu hanya syariat aja. Allah itu sudah punya takdir yang di ujung sana. Kita disuruh pengen memiliki sesuatu, kita nabung. Nabung logika kita mungkin kalau dengan uang 500 ribu itu punya rumah itu mungkin 30 tahun. Sedangkan 30 tahun lagi nilai rumah itu nggak mungkin sama seperti ini. Iya, betul. Betul. Nah, makanya dari situ saya berpikir logika saya sederhana. Makanya saya dalam waktu 5 tahun, saya juga ikut cerita kerja sendiri. Ini buat pengalaman teman-teman semua. Di tahun mungkin 8 tahun yang lalu, saya sama teman saya berdua. Karena saking akrabnya kita pengen punya rumah berdampingan. Cuman karena waktu itu nggak punya uang, akhirnya mau nggak mau pakai KPR, ya pakai KPR. Dan kebetulan kita nyari rumah yang branding itu nggak ada. Akhirnya teman saya ngeyel lagi ngambil rumah dia KPR 8 tahun yang lalu. Kita berhenti sampai di situ. Saya nggak mau, saya ngontrak berapa tahun, 5 tahun. 5 tahun itu saya ngontrak sambil nabung saya ngontrak. Setelah saya nabung tadi itu, teman saya itu sih di tahun yang kelima itu tabungan saya itu hanya mungkin waktu 85 juta. Tapi di beberapa bulan setelah itu, alhamdulillah dengan izin Allah itu saya dikasih rezeki. Bukan ngomong, ini cerita aja bahwa saya lebih kuat karena saya nggak mau utang bank. Teman saya gak pengen bank, dia pengen utang bank itu sampai sekarang rumahnya belum lunas. 15 tahun baru 8 berarti masih kurang berapa? 7 tahun. Dia masih 7 tahun lagi.
itu masih harus nyicil selama 7 bulan lagi. Dan waktu itu saya bilang saya nggak mau. Istri saya, kalau saya sih waktu itu juga agak gampang. Kalau istri saya mah anti, dia nggak mau. Main riba itu dia paling nggak mau. Akhirnya ya saya, karena saya kalah daripada ribut, saya ikutin istri saya nabung. Ya udah kalau gitu kamu yang nabung. Nah, akhirnya ternyata ada sebuah keajaiban dalam hidup saya. Itu saya keajaiban saya. Keajaibannya seperti apa? Keajaiban seperti ini. Saya itu datang ke teman saya, teman istri saya ngobrol. Saya itu pengen punya rumah sebenarnya, tapi uang saya nggak cukup. Masalahnya saya juga istri saya nggak mau pakai bank. Kan bingung mbak itu. Ya udah, dia bilang begini, sesimpel itu dia bilang. Kamu mau rumah yang harga berapa? Tinggal minta sama Allah. Sebenarnya minta sama Allah, tapi mau melalui dia. Maksudnya minta gimana mbak? Kamu milih aja rumah di mana kamu suka, kamu tawar harganya cocok, nanti kamu kesini. Terus maksudnya gimana? Ya tak beliin. Maksudnya atas bayarnya gimana? Ya terserah kamu. Berbunga nggak? Loh kamu pengen keluar dari bank biar nggak berbunga. Kok kamu malah ngasih saya bunga katanya gitu. Emang kamu udah kaya? Ya nggak juga sih sebenarnya. Nah, Ini ada kayak suatu apa namanya, jalan keluar kalau kita punya keinginan ternyata Allah dekatkan gitu betul. ya. Terus yang uniknya lagi, saya akhirnya kan saya dikasih jatah tuh waktu itu sampai uang, dia mau minjemin saya gitu kata gitu ya, tanpa bunga itu dan belum mengembalikannya itu bebas. Itu 500 juta. Kamu udah lah, pokoknya maksimal nyari rumah yang 500 juta kan udah bagus tuh kalau zaman sekarang, zaman waktu itu udah bagus lah, udah mewah gitu ya udah. Akhirnya saya milih rumah ya udahlah, nggak enak saya pakai rumah aja yang nyari yang sekarang yang tempat itu 300 juta. Itu juga di bank. Orang itu sama. Saya beli rumah itu ketika orang itu kredit utang di bank. Jadi kayak proses lelang. Akhirnya saya bilang nggak murah. Saya bayar ke beliau itu, terus dia bertiga ya, saya dan bank sama beliau itu. Dan dia cuma terima sisanya mungkin seperti juta maaf itu kasusnya sama. Tapi saya mungkin apapun itu sebagai orang yang bisa posisinya menolong akhirnya. Jadi saya menolong. Nah mungkin dari karena saya niatnya baik itu udahlah. Tapi sertifikatnya masih keluarnya 1 bulan lagi. Saya berpikir nggak apa-apa kalau surat itu di bank berarti rumah itu aman. Bank nggak mungkin, kita kena pernyataan aja. Sebulan kemudian sertifikat baru keluar. Rumah saya tempatin nggak pantas, harga segitu, dan saya tuh berpikir gini, ya ini saya sudah seneng banget nih punya duit segitu dikasih rumah gitu. Makanya saya bilang dikasih aja gitu, dikasih rumah. Saya nggak mau hidup nggak bersyukur dengan pengen seperti ini. Akhirnya saya bilang ya udah mbak, ini saya suka rumah itu. Harganya waktu 300, saya bayar 280, di diskon 20 juta. Akhirnya kata teman saya tuh nggak, rumah kayak gitu mau kamu tempatin? Nggak apa-apa, udah bagus itu, udah bisa layak kalau gitu. Enggak, aku nggak mau kamu tempatin rumah kayak gitu. Jadi teman saya tuh ngeliat saya tinggal di tempat yang nggak bagus, itu nggak suka dia. Akhirnya dia, udah kamu renovasi, kamu gambar sendiri boleh, kamu pakai jasa lu boleh, yang penting nanti dihitung aja. Jadi saya dikasih duit lagi 200 juta lagi untuk renovasi. Ini coba bayangkan. Saya kenal beliau itu belum, istri saya kenal beliau belum lama, mungkin 1 tahun. Tapi buat saya itu mah mungkin mahroja. Jadi pun nggak habis pikir gitu. Saya berpikir, tapi saya berdua sama istri saya. Kita jangan kebanyakan utang sama orang lah. Kita keluar dari utang, kita menghindari utang bang, maksudnya kita banyak utang sama orang. Akhirnya dari situ ya sudah, rumah itu akhirnya direnovasi, di total, renovasi total. Saya disediakan duit 200 juta untuk renovasi itu, dipinjemin, baliknya kapan aja, semampunya, nggak pakai bunga. Nah itu totalnya udah, kalau di total 200 juta itu akhirnya kan. Cuman saya hemat mungkin biar nggak sebanyak itu. Akhirnya alhamdulillah itu untuk renovasi itu selesai, rumah itu dibangun 3 bulan. Saya kan istri saya jualan, 3 bulan juga biaya renovasi itu terbayar, setiap hari store sama istri saya ke yang minjemin. Jadi omset toko saya itu ya omset toko di luar nalar, nggak seperti biasanya. Ya jadi Allah mencukupkan juga, ya Allah kok masa saya punya utang lagi ini banyak. Ya akhirnya tuh setiap hari kita setor. Ternyata lunas dalam 3 bulan. 3 bulan justru. Padahal saya ngumpulin 200-an juta itu perlu bertahun-tahun. Tapi kalau azab kuat, ternyata 3 bulan selesai. Uang kasar, uang nilainya segitu besar itu. Artinya di situ. Itu setelah saya mengalami beberapa penderitaan. Buat saya nggak mau nikmat saya. 5 tahun itu buat saya adalah uji coba yang sangat berat.
saya sama istri saya itu berat. Mungkin kalau dipikir diceritakan mungkin nggak selesai dalam waktu sehari penderitaannya itu. Sampai saya kemasan sampai waktu saya sering ngeluh guru saya, ya Allah kok gini banget sih hidup ya Allah gitu kan. Akhirnya tapi Allah jawab gitu. Saya hanya berpura-pura bahagia saudara-saudara, berpura-pura bahagia di depan orang lain sebenarnya tidak. Tetapi saya masih bagus. Masih bagusnya gini, saya masih diberikan keimanan yang kuat di saat Allah uji dengan kekurangan itu. Ya kan? Saya nggak kufur lah gitu. Nggak enak, nyobain yang nggak enak, tapi masih diberi kekuatan. Alhamdulillah. Kita lihat sejenak, sholat dulu.